Sahabat, hari ini kita memasuki novena Roh Kudus hari kedua. Kali ini kita akan mohon rahmat takut akan Allah. Mari kita memulai dengan lagu pembukaan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Pencipta, hati kami kunjungilah, penuhi dengan rahmat-Mu, jiwa kami ciptaan-Mu. Kau digelari penghibur, karunia Allah yang luhur. Kau hidup api dan kasih, dan pengurapan ilahi. Di Kau sabda karunia, dan tangan kanan ilahi. Engkau yang Bapa janjikan, Kau pergandakan bahasa. Sinari hati umat-Mu, dan curahkanlah cinta-Mu. Semoga Dikau kuatkan yang rapuh dalam tubuhnya. Amin. Sahabat, setelah kita menyanyikan lagu Datanglah ya Roh Maha Pencipta, ayat 1 sampai dengan ayat 4, sekarang kita mendengarkan bacaan dari kitab suci. Kali ini kita ambil dari kitab Amsal bab 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Satu kalimat, satu ayat dari kitab Amsal ini adalah jiwa dari seluruh buku-buku kebijaksanaan. Jadi kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama, itu ada satu kelompok kitab-kitab kebijaksanaan. Ada kitab kebijaksanaan sendiri, lalu kemudian ada Amsal, ada Pengkhotbah, ada Ratapan, ada Mazmur. Nah, inti dari seluruh kitab kebijaksanaan adalah takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Nah, di sini kita diajak sebenarnya untuk melihat hal yang hakiki, hal yang utama dalam proses perjalanan manusia kepada Tuhan. Takut itu menurut Santa Teresia Avila bisa dikategorikan dua hal. Takut yang buruk dan takut yang baik. Takut yang negatif dan takut yang positif. Takut yang buruk, takut yang negatif itu adalah takut kalau kita kehilangan kenikmatan badani. Takut kalau kita kehilangan kenyamanan pribadi. Kalau memakai bahasa modern, takut keluar dari zona nyaman. Kita sudah terlalu nyaman, terlalu enak, dan kita takut kehilangan itu semua. Nah, karena kita takut kehilangan itu semua, bahkan kita tidak takut kalau harus melanggar perintah Tuhan. Bahkan tidak takut kalau harus meninggalkan Tuhan. Asal kita tidak kehilangan kenyamanan, kenikmatan pribadi. Tapi itu sifatnya sementara, karena ada kebahagiaan kekal yang tidak akan dialami. Itu takut yang negatif, yang buruk. Lalu takut yang positif, takut yang baik adalah kita takut mengecewakan Tuhan. Kita takut membuat Tuhan
sedih, membuat Tuhan marah, maka kita akan melakukan banyak hal untuk bisa membahagiakan, menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan adalah Dia yang kita cintai. Seperti sepasang kekasih lah, kita bisa melihat begitu ya, sepasang kekasih, sepasang suami istri. Kalau dia menyayangi, mengasihi pasangannya, kekasihnya, dia tidak akan membuat hati kekasihnya, pasangannya itu sakit, terluka, sedih. Dia akan membahagiakan. Dia tidak akan membuat sesuatu yang tidak disenanginya. Nah, lalu kalau kita mengatakan Tuhan adalah kekasih jiwa kita, satu-satunya yang membahagiakan kita, kita juga tidak akan membuat Dia kecewa, Dia sedih. Nah, roh takut akan Allah inilah yang kita mohonkan, agar kita mampu untuk bisa selalu membuat hati Tuhan senang, hati Tuhan tidak sedih, tidak kecewa. Roh takut akan Allah. Dan disitulah ketika kita mampu nanti, kita akan dibawa untuk memahami misteri yang lebih besar lagi. Karena seperti dikatakan Amsal, seperti dikatakan seluruh kitab kebijaksanaan, takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Sahabat, mari kita lanjutkan novena kita dengan mendoakan doa Roh Kudus dan litani Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam hati kami. Kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi bait kehadiran-Mu sendiri. Dan bersama Dia pula kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Dialah penghibur dan penolong yang Kau utus dalam nama Kristus. Dialah roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Semoga Dia mengajarkan segala sesuatu kepada kami dan mengingatkan kami akan sabda yang telah dikatakan oleh Yesus, agar kami selalu dituntun oleh sabdanya. Melalui Roh Kudus-Mu ini, sudilah Engkau membimbing gereja-Mu, para pemimpin dan pembantu-pembantunya, dan berilah mereka kebijaksanaan sejati. Semoga karena bimbingannya kami semua boleh menikmati buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Melalui Roh Kudus-Mu pula, sudilah Engkau membimbing umat-Mu untuk peka dan setia kepada kehendak-Mu, untuk tetap tabah dalam penderitaan, berani menjadi saksi putra-Mu, berani menjadi pelayan sesama, dan menjadi terang serta garam dunia. Semoga Roh Kudus selalu memimpin kami dengan lemah lembut dan ramah, serta menuntun kami dengan cermat dan teguh. Semoga Ia menjadi daya ilahi di dalam kehidupan beriman dan bermasyarakat, dan mengantar kami masuk ke dalam kemuliaan surgawi untuk berbahagia abadi bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Litani Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Kristus dengarkanlah kami, Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Maha Kuasa kasihanilah kami, Yesus Putra Bapa penebus dunia selamatkanlah kami. Roh Bapa dan Putra yang hidup abadi kuduskanlah kami. Tritunggal Maha Kudus dengarkanlah kami. Roh Kudus yang berasal dari Bapa dan Putra, masukilah hati kami. Roh Kudus yang bersama Bapa dan Putra, masukilah hati kami. Janji Allah Bapa, kasihanilah kami. Sinar terang surgawi, kasihanilah kami. Pencipta segala yang baik, kasihanilah kami. Sumber mata air surgawi, kasihanilah kami. Api yang menghanguskan, kasihanilah kami. Kemurahan hati yang berkobar-kobar, kasihanilah kami. Pengurapan rohani, kasihanilah kami. Roh kasih dan kebenaran, kasihanilah kami. Roh kebijaksanaan dan pengertian, kasihanilah kami. Roh penasehat dan ketabahan, kasihanilah kami. Roh kesederhanaan dan kemurnian, kasihanilah kami. Roh penghormatan dan doa, kasihanilah kami. Roh perdamaian dan kerendahan hati, kasihanilah kami. Roh takut akan Tuhan, kasihanilah kami. Roh penghibur, kasihanilah kami. Roh yang menguduskan, kasihanilah kami. Roh yang memimpin gereja, kasihanilah kami. Roh yang maha tinggi, kasihanilah kami. Roh yang memenuhi jagat raya, kasihanilah kami. Roh yang menyemangati anak-anak Allah, kasihanilah kami. Roh Kudus, ilhami kami kengerian akan dosa. Roh Kudus, datang dan baharuilah muka bumi. Roh Kudus, pancarkanlah terang-Mu pada jiwa-jiwa. Roh Kudus, ukirlah hukum-Mu dalam hati kami. Roh Kudus, hanguskanlah kami dengan api kasih-Mu. Roh Kudus, berilah kami karunia-karunia yang ajaib. Roh Kudus, ajarlah kami berdoa dengan benar. Roh Kudus, terangilah kami dengan sinar surgawi-Mu. Roh Kudus, bimbinglah kami ke jalan keselamatan-Mu. Roh Kudus, berilah kami pengetahuan yang diperlukan saja. Roh Kudus, ilhamilah kami dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Roh Kudus, berilah kami kebaikan dari segala kebajikan. Roh Kudus, ajarilah kami bertekun dalam keadilan. Roh Kudus, jadilah terang abadi bagi kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, utuslah Roh Kudus-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, curahkanlah karunia-karunia Roh-Mu ke dalam hati kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, anugerahilah kami roh kebijakan dan kesalehan. Datanglah Roh Kudus, penuhilah dan nyalakanlah api kasih-Mu dalam hati kami. Marilah berdoa. Allah yang Maha Pengasih, semoga roh ilahi-Mu menerangi, mengobarkan, dan memurnikan kami, dan agar Ia merasuki kami dengan terang surgawi-Mu, dan membuat kami selalu tekun dalam berbagi kasih. Demi Yesus Kristus Tuhan kami bersama Roh Kudus, yang hidup dan berkuasa, kini sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudari dan saudara sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat, dengan berkat ini, novena Roh Kudus hari kedua sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita akhiri dengan menyanyikan lagu Datanglah Ya Roh Maha Pencipta ayat 5 sampai dengan ayat 7. Halaulah musuh umat-Mu, berilah kami damai-Mu, agar dengan tuntunan-Mu kami hindarkan yang jahat. Buatlah kami mengenal serta mengimani terus Bapa dan Putra yang tunggal, dan Engkau Roh keduanya.
Dipujilah Allah Bapa dan Putra yang sudah bangkit, serta Roh Kudus penghibur, kini dan sepanjang masa.